Iya, eh, bicara eh, ini momen sih sebenarnya ya. Momen ini adalah momen yang baru pertama kali sejak ada apa namanya huru-hara ini ya momen perceraian ini. Jadi ini event Virgon ya pertama kali setelah bermasalah ulang tahun. Yang saya tangisi adalah biasanya kita kumpul sama anak-anak sama cucu saya kan gitu, sehingga tahun ini ya nggak bisa sempurna kan gitu. Terus kemudian juga Virgon kebenaran kemarin manggung di ujung pandang. Eh, Sehingga kami bertiga sih sebenarnya. Aku dari pagi tuh nulis. Biasa kalau aku dia ulang tahun aku kasih kado eh, apa namanya nasihat ya, sekaligus seperti syair lah gitu ya. Eh, itu saya bilang di situ, eh, jadilah pohon ya, yang berdiri tegak, supaya ada banyak orang di bawahnya membutuhkanmu untuk berlindung dari panas matahari, berlindung dari terpaan debu apa segala macam gitu. Jadilah akar seperti akar pohon yang menyimpan air sehingga dapat memberikan kehidupan untuk yang lain. Ya, karena berkat itu bukan hanya sekedar uh, yang ada di tangan kamu, bukan hanya untuk kamu sendiri. Ada banyak orang yang mengharapkan ya kan, sama dengan air, akar air yang menahan air yang harus dibagikan, orang bisa minum, kira-kira begitu. Setelah pertemuan sendiri, Tante sempat nggak komunikasi? Break dulu boleh nggak? Break dulu. Sempat pas pertemuan itu, Tante sempat hubungin Virgon nggak? Gimana sih perasaan dari Virgon sendiri? Kira bisa ketemu gitu, cerita ke Tante? Saya sih nggak ketemu. Yang ketemu tuh anak-anak, itu juga di airport, ya kan? Ya, kayaknya ya lebih berhak anak-anak ya ketemu ya daripada saya ya. Karena yang saya harapkan juga itu gitu. Jadi kami bentuklah itu apa namanya istilahnya, ulang tahun kecil-kecilan, ya kan? Makan bertiga sama kakaknya Virgon sama si apa namanya Jordan Ali. Karena tiap hari kan kita selalu bertiga tuh bikin konten, bikin ini, bikin anak kan gitu. Nah, sehingga pagi-pagi mereka lihat saya jam 5. Biasa kalau muslim sholat tuh saya kan worship tuh. Di saat saya worship, mereka berdua lihat saya nangis. Ditanya sama anak saya, sama Bu Jordan, "Mami kenapa nangis?" gitu kan. Saking aku nggak mau diganggu, aku lagi ketik-ketik kan. Aku masuk aja ke kamar mandi biar nggak diganggu sama mereka ini. Gila, buyar konsentrasi. Aku masuk kamar mandi, aku nangis, aku kirim ke anakku, aku bilang gini, nggak ada kado yang terindah yang aku berikan sama kau kecuali nasihat ini. Ini pelita bagi kakimu. Ya, di saat nanti kau berjalan supaya kamu nggak kebentur. Nah, dengarkanlah ini nasihat orang tuamu ini. Nasihatnya apa sih? Nasihatnya sendiri seperti apa? Ya itu seperti itu. Saya mengingatkan, aku bilang mengingatkan aku 37 tahun yang lalu, di saat aku ingin pas mau melahirkan dia. Jadi hal ini yang sulit karena kan nggak ada papanya yang bertanggung jawab kan. Jadi hal inilah yang membuat saya memberikan apa namanya throwback ya. Throwback itu maksudnya visual yang udah lalu saya ingatkan lagi, gitu supaya dia mengerti, memahami. Tentunya di segala aspek kehidupannya dia, apalagi dengan sekarang ini. Ya, momen perceraian ini sebenarnya kan saya juga tidak menginginkan ini kan gitu. Saya udah tahu bahwa nanti side efeknya kan ke anak-anak.
Itu sih yang saya cuma bisa katakan sama dia, nasihat. Dan itu juga saya upload kan di Instagram supaya dia juga bisa baca, yang lain juga bisa baca. Oke, Tante, momen ini sendiri mungkin harapan Tante apa ya? Mungkin di momen ulang tahun Bang Virgo sendiri, Tante sendiri juga pengen untuk Bang Virgo selain ini sendiri, maksudnya sebagai ibu ya, dengan Bang Virgo sekarang yang kondisinya balik lagi, ya ibarat bertubi-tubi masalah ini. Tante sendiri sebagai mama itu untuk Bang Virgo dan momen ulang tahun ini selain berarti ibarat selain nasihat tadi ini Tante, yang pengen Tante kasih Bang Virgo nanti semangat harus seperti apa? Tadi kan saya bilang, saya diajarin ayah saya, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kalau betul kamu berbuat gitu, kamu harus bertanggung jawab. Kan gitu. Semua yang kamu lakukan itu ada konsekuensinya. Termasuk perceraianmu ini. Apa konsekuensinya? Ya kan? Kamu harus atur untuk anak-anakmu bagaimana caranya. Anak-anakmu tidak bisa kehilangan kamu walaupun kamu berpisah. Bagaimana caranya? Nah, silakan. Jangan kamu udah seperti ini, kan orang selalu kan bilang, itu anaknya ditimang-timang. Oh enggak. Jangan kalian bilang anak saya timang-timang, enggak. Saya punya teknik sendiri untuk mendidik anak saya, enggak selalu orang tuh harus digebukin, diinjek-injek, harus ini enggak, jangan, bukan begitu. Kan gitu. Jadi harapan saya mah ya kamu jalanilah dengan baik dan benar dengan segala konsekuensinya. Gitu. Ya, kedua belah pihak tentunya ya. Ya, jadilah bapak yang utuh sesungguhnya bapak. Gitu. Dan Tante mungkin untuk sang cucu sendiri, Starla sendiri mungkin ada harapan sendiri buat Tante sendiri untuk Starla yang momen akhirnya bisa ketemu dengan saya kemarin-kemarin seperti itu. Mungkin dari Tante sendiri ada nggak sih pesan untuk Tante sendiri? Sebelumnya saya belum ini ya, saya menghubungi Starla kemarin itu lewat video call, tapi banyak sekali alasannya sih, bilang ya anak itu lagi belajar, lagi ngaji kan gitu. Jadi ya kalau itu benar sih nggak apa-apa gitu. Dan ada sih juga mamanya Nara telepon saya, opung kesini lihat cucunya gitu kan, lihat sini, nggak ada yang berani kok ngusir opung dari sini, kan ada Starla gitu. Saya bukan bilang nggak berani, itu rumah anak saya, ngapain saya takut nih gitu. Tetapi ada pertanyaan nanti dari cucu saya, opung kenapa seperti ini, itu belum sanggup saya ngejawabnya ya. Makanya saya berusaha kemarin itu lewat TikTok, lewat TikTok sama pembantunya ya kan, sama asisten rumah tangganya. Saya bilang, ayo opung, katanya dia, ayo juga. Terus aku bilang, naik opung, aku mau ketemu, aku boleh nggak bicara sama Starla? Opung naik aja, aku naik ke ininya dia, ke apanya namanya, kolomnya dia, aku ngobrol. Mana Starlanya? Aku cuman bilang, "Hai my little darling," gitu. "Apa kabar sayang? I miss you tuh opung," gitu kan. Terus, "Opung di mana? Opung kok nggak pernah ke rumah?" Ini aku air mataku udah mulai berlinang, dia ngomong kayak begitu. Aku cuman bilang, "Sabar ya Nang, opung lagi di luar kota, lagi di Bali. Nanti kalau udah kerjanya kelar di Bali, pasti kita ketemu." Hanya untuk meredam supaya dia tidak memahami dan mengerti. Karena belum waktunya. Itu aja sih. Dan mungkin Tante dari momen ini sendiri, harapan berapa sih Tante untuk Starla mungkin dengan kondisi Bang Virgo sama istrinya, dan akhirnya anak-anak gimana caranya bisa akhirnya ketemu itu lebih sering lagi gitu? Iya, harapannya ya begitu. Harapan saya gitu, lebih sering. Jadi siapa kalian yang nggak kerja, contoh nih, Virgo lagi nggak manggung luar kota, emaknya nggak ada, monggo. Saya kayak ini, kenapa saya kemarin juga anak saya nggak mau tinggal sama saya nggak mau. Karena
begini aja orang udah bilang kan, wah anaknya diempok-empok kan gitu. Tambah lagi di kau tinggal sama saya, bukan tambah diempok-empok lagi. Lihat aja tuh nggak disuruh-suruh pulang kan gitu. Saya nggak mau kan, dia kan ada di poskonya dia, poskonya Last Child. Itulah kenapa saya nggak mau dia tinggal sama saya. Bukan saya juga mau, banyak hal yang harus saya jaga, kan gitu. Jadi segitu aja orang udah menghujat saya sampai bilang anaknya diempok-empok gitu. Gimana lagi kalau kayak begitu ininya kan? Bareng lah ya. Lagi pertanyaan kemarin, tante kayaknya Virgon udah punya pacar ya? Aduh, baru berpacar lagi yang dipikirin, kelar juga belum urusannya kan? Kelar urusan kan gitu. Jadi saya bilang kemarin ini kan, emang bener sih ada di Instagram tuh, tante boleh nggak aku kenal sama Virgon gitu ya? Banyak gitu. Tapi kan mereka kan tahu, kenapa bilang Virgon udah punya pacar? Kalau udah punya pacar mah tunggu dulu kelar lah itunya. Yang lain-lainnya itu udah siap, udah nggak, udah cerai resmi apa ya monggo kan gitu. Kalau sekarang emang dia nggak punya otak apa? Buru-buru gitu. Iya. Untuk pasangan ya, maksudnya berat setelah ini selesai semuanya lah. Maksudnya untuk Virgon sendiri ada nasihat nggak, jangan buru-buru nyari lagi, yang penting nikmatin dulu, karir dulu, anak-anak dulu kayak gitu. Saya sih berharapnya kayak gitu ya, soalnya saya bilang juga no ya bang, 3 tahun ini jangan dulu. Urus dulu karirmu, bersihin dulu anak-anakmu bagaimana gitu kan. Karena kan nanti saya takut jadi kayak saya. Gimana? Saya kan nikah. Okay. Karena saya pikir gini, harapan saya dulu ya, waktu anak saya kecil, kalau orang hadir di tengah-tengah rumah tangga saya, kalau itu dia punya kesepakatan menyayangi anak-anak saya. Kalau enggak kan itu jadi permasalahan baru di tengah-tengah keluarga. Ya, kalau untuk nikah jadi punya permasalahan baru ya mendingan sendiri. Ya kan, ngapain? Capek. Ya kali gitu saya nggak laku-laku dari dulu. Nggak ada yang mau, pasti ada yang mau dong. Entah itu siapa kan gitu. Tapi, nah itulah yang saya takutin. Sehingga sampai detik ini juga saya, kalau sekarang sih anak-anak udah gitu. Mam, carilah biar ada teman tuanya, karena kita udah pada nikah, kayak anak saya juga perempuan gitu. Udah tanggung, udah tinggal matinya doang, males. Males sih kan. Kalau dia betul-betul menyayangi, mengasihi kita, kalau jadi urusan kita jadi babysitter juga ya kan? Enggak lah, gitu loh. Berarti sama halnya seperti itu juga ya, ibarat Virgon sendiri benar-benar harus lihat bibit-bibit bobot gitu ya kan? Iya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya pun berpendapat dulu seperti itu, ya kan? Bukannya saya bilang ya kita sih manusia ya kan, siapa sih manusia? Kalau mungkin pacar atau apa nantinya ya sah-sah aja. Tapi untuk ke jenjang pernikahan lagi, saya boleh pastikan itu banyak pertimbangan. Percaya nggak? Nah, itulah yang apa yang saya pernah rasakan, hal itu juga yang pasti yang akan dia jalani kan gitu. Atau terakhir Pak, tadi ada Mbak Virgon ada curhat ya pas kemarin ketemu sama Starla gitu, ketemu anak-anak, curhat nggak sih tante perasaannya, kan udah lama kan pasti? Enggak sih, cuman saya bilang is okay gitu, bagus. Bilang seperti apa Mbak Virgon sendiri ke tante? Enggak ngomong, cuman mami nih lo bercanda mulu gitu ya, dia ngomong mami nih lo bercanda mulu di infotainment ngomong masalah aku ini lah, itu kan ada di Instagram saya ya, wajar aja kalau saya ngomong di Instagram itu juga kan canda-candaan doang kan gitu, emang adanya seperti itu sih sebenarnya, tapi kan bukan berarti kita ini nyuruh-nyuruh yang kalian bertanya ini kayaknya Virgon punya pacar baru, kelar juga belum cerai pacar baru dari mana?